Dan gugatan perdata senilai 125 triliun rupiah terhadap Gibran Raka Buming Raka dilanjut ke tahap mediasi. Mediasi akan digelar pada 29 September mendatang. Sunoto ditunjuk oleh penggugat dan tergugat sebagai hakim mediator untuk memandu mediasi antara Subhan Palal dengan kuasa hukum Gibran Raka Buming Raka. Mediasi ini dilakukan sebelum proses sidang gugatan dilanjutkan. Majelis hakim akan melanjutkan sidang setelah mendapat laporan dari hakim mediator. Sementara itu, kuasa hukum Gibran akan bertanya kepada Gibran apakah bersedia hadir pada proses mediasi yang akan digelar pada 29 September mendatang. Langsung ya Pak, kalau datang langsung apa gimana Pak? Nanti akan kami tanyakan, kami baru diputuskan mediasi tanggal 29. Apakah beliau akan datang atau tidak nanti akan kami tanyakan. Nanti kalau tidak datang berarti akan ada surat kuasa istimewa. Gugatan perkara perdata ini diajukan oleh Subhan Palal yang mempersoalkan syarat ijazah Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, ijazah Gibran dari luar negeri tidak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Subhan pun menggugat Gibran senilai 125 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pakar telematika Roy Suryo mendatangi gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dugaan ijazah wakil presiden Gibran Raka Buming Raka yang setara SMA. Didampingi sejumlah rekannya termasuk Rismon Sianipar, Roy Suryo mendatangi gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Selasa pagi. Roy Suryo juga membawa sejumlah dokumen yang diklaim sebagai bukti kejanggalan. Kedatangan Roy Suryo untuk menuntut kejelasan perihal surat pernyataan terkait penyetaraan ijazah wakil presiden Gibran Raka Buming Raka yang disebutnya hanya setara SMA. Menurut analisisnya, dokumen yang digunakan sebagai dasar penyetaraan ijazah Gibran tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai. Jadi hari ini kita mau menindaklanjuti yang sudah dilakukan oleh Pak Rismon dan kawan-kawan ketika Jumat yang lalu ketemu dengan Pak Eko Sutanto yang karena kami ingin mempertanyakan sebuah surat yang disebut sebagai surat keterangan untuk penyetaraan ijazahnya dari saudara Wapres yaitu Gibran Raka Buming Raka. Karena menurut analisis kami surat penyetaraan ini tidak layak atau bahkan sudah dikaji, bahkan seharusnya sebuah surat penyetaraan itu tidak berbunyi begini, tidak berbunyi surat keterangan, tapi sebuah surat keputusan. Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan pakar telematika Roy Suryo dan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan. Selamat sore Mas Roy. Bang Ade, apa kabar? Aku tadi sama Mas Gibran. Selamat sore Mas Roy, Bang Ade, suara saya sudah terdengar? Ya, cek. Bang Davi, apa kabar? Baik, sudah terdengar ya Mas Roy, suara saya sudah terdengar? Ya. Terdengar Siap, banget sudah, Bang Davi. Oke, baik. Sangat cakep. Saya ke Mas Roy dulu deh. Mas Roy, apa yang Anda cari ketika datang ke Kemendikdasmen? Kejujuran, itu yang dicari kejujuran. Dan yang didapatkan fakta. Menarik ini nanti. Apa yang Anda bawa ke sana apa? Oh, tidak bawa. Kita melihat ini ada SK, ada surat keterangan dari Kemendikdasmen. Dan kemudian surat keterangan itu kemudian dijawab oleh pengganti yang tanda tangan surat keterangan itu. Ya udah jelas. Nanti fakta-fakta itu akan saya tulis secara detail dan bahkan insya Allah kita akan seminarkan itu dan diakomodasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Pak Menteri moga-moga nanti aksub ya karena saya langsung tadi. Oke, baik. Bung Ade, tanggapan Anda apa yang dilakukan Mas Roy tadi? Jadi terkait Mas Roy ini ya apapun yang dilakukannya Mas Roy ini memang sudah saya anggap kontroversial terus. Saya menyebut Mas Roy saya menyebut Mas Roy saat ini adalah delusi ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo
merembet ke delusi ijazah Mas Gibran. Artinya delusi yang dilakukan oleh Mas Roy ini adalah apapun itu, kalau itu menyangkut dengan keluarga Bapak Insinyur Joko Widodo, itu pasti aja selalu kebohongan dan kebohongan bisa dilakukan. Kalau nggak jujur, ada yang bohong, mau itu wapres sekalipun ya kita sikat. Gitu. Ya artinya inilah, jadi saya menyebut ya Mas tadi bahwa ini adalah delusi seorang keterangan dari Kemendikmenjur tadi, itu tidak ada ijazah SMA-nya. Ya. Tidak ada ijazah SMA-nya, hanya surat penyertaan. Bagaimana bisa dikatakan tidak ada ijazah SMA, Mas Roy? Tidak ada. Itu hanya surat penyetaraan itu setingkat dengan SMA. Ya kan? Kan gitu loh. Jadi kita ini bingung Mas Roy, apa sebenarnya keinginannya Mas Roy ini? Gibran tidak punya ijazah SMA. Delusi terus dilakukan, ya kan? Apalagi terkait ijazah. Caranya dan kemudian nanti masyarakat akan tahu. Seluruh masyarakat akan tahu bahwa Gibran Raka Buming Raka yang sekarang jadi wapres itu tidak layak jadi wapres. Satu-satu, Bapak-bapak. Sebentar, Mas Roy, Bung Ade, sebentar satu-satu. Saya ke Mas Roy, apa sih yang Anda nilai janggal dari ijazahnya Mas Gibran? Bukan hanya janggal. Yang pertama secara makro, apanya yang makro? Satu-satu dong. Satu-satu. Anda tadi saya ngomong, Bapak ngomong terus. Gimana sih Bang Roy? Sekarang gantian. Jelas. Ini menutupi. Jangan delusinya Mas Roy aja mau didengar. Gibran tuh urutan kurikulumnya salah. Dalam publikasi di Sekretariat Negara sampai sekarang ini pun sudah sah. Ya, dengan KPU tidak konsisten. Bahkan KPU meralat sesuatu yang sifatnya tadinya ditutup-tutupi. Ya, dan kemudian yang kedua secara makro, mikro yang paling penting. Ya, dari sejarahnya di Orchard Park Secondary School yang ternyata saya dapat tanggal-tanggal gitu. Terima kasih Kemendikmenjur ya sudah sangat jujur, tanggal-tanggal kita dapat dan tanggal itu akan digunakan untuk gugatan karena itu tidak sesuai dengan sejarah, dan kalau itu dilakukan maka SMA-nya juga sangat besar tidak lulus. Dan kemudian juga keterangan dapatkan di University Technology of Sydney itu besar, kan bisa disetarakan dengan SMK, dengan sekolah menengah kejuruan. Jadi sudah jelas ya, masyarakat Indonesia nanti akan dibuka dan akan ada seminar ilmiah soal ini. Gibran Raka Buming Raka yang sekarang menjadi wapres itu tidak perlu lulus SMA, dan bahkan kata pengamat pendidikan yang sudah banyak kata Melina itu adalah ya mungkin diragukan SMP saja lulus, bisa jadi hanya lulus SD itu gini. Jadi gini, saya tanggapi ya Mas Davi. Halo? Iya silakan, Bung Ade. Jadi gini, silakan. Ya kan, kalau dikatakan tidak SMP kan jelas itu ada ijazah SMP-nya, ya di mana datanya itu kan jelas. Terus yang kedua dia di secondary school di Singapura itu melalui Orchard Park, ya. Terus kemudian ikut lagi di Australia untuk semacam dia bukan sekolah sih tapi tes, semacam tes itu, kemudian kembali lagi di UTS untuk belajar di Singapura, ya MDAI, ya setelah dia di UTS dia ke MDAI di Singapura, ya. Terus kemudian yang saya ingin katakan bahwa penyetaraan itu kan haknya kementerian, ya, yang tadi didatangin Mang Roy, ya kan. Mas Roy kan sudah mendapatkan penjelasan seperti apa. Nah, terus apa masalahnya? Di mana kesalahannya? Yang dianggap bahwa tidak ada ijazahnya. Saya menganggap Mas Roy ini delusi ijazah keluarga Bapak Insinyur Joko Widodo. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua yang disampaikan fakta-fakta selalu saja dibantah dan tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh yang terkait. Contoh, UGM sendiri tidak diterima, ya kan? Contoh, itu udah saya. Ya kan? Kemendikti tidak diterima. Udah jadi terbit punya. Ini balik lagi ke Mas Gibran, ya kan? Wapres. Nah, ini kan aneh. Menurut saya ini delusi, Mas. Buku ini sudah menunjukkan kalau
Itu mah Jokowi kertas di Jakarta. kosong, gimana? Bukan Udah ada jelas. penelitian analog di situ, Mas Roy. Mas Roy, saya tantang Mas Roy, ada nggak analog di situ? Itu elahnya Mas Roy aja kok. Jokowi udah selesai. Gimana? 99% palsu. Memang selesai, Mas Roy, sebentar Gibran lagi. pendidikannya malah nggak jelas sebentar lagi. ini penetapan Itu nanti tersangka. akan ada bukunya. Oke, kita kembali ke konteks Bapak-Bapak. Tadi ini konteksnya ijazah Mas Gibran. Mas Roy, jadi Anda Iya, kalau betul nggak Jokowi tidak udah selesai, menerima Pak keterangan dari otoritas terkait ijazah-ijazah ini? Ya, Iya gini, tadi sudah jelas otoritas pun akan melakukan seminar, ya akan memfasilitasi seminar yang nanti akan memberikan pakar-pakar pendidikan, termasuk yang diusulkan diundang adalah Bu Melani, itu yang dari Buten Sorki itu jelas banget penjelasannya bagaimana O level, bagaimana A level, bukan yang abal-abal kayak si Lim siapa itu Lim itu menjelaskan teori aja, tapi ya teori yang tidak dilakukan oleh Gibran karena Gibran ini mengakali. Ya, dia tuh sempat kemudian hanya dapat rapot, jadi bukan ijazah, hanya dapat rapot ketika SMA, itu namanya di Cirpa Secondary School, dan tanggalnya, ini belum maka saya buka dulu, tanggalnya pun dan datanya pun hanya 2 tahun. Saya mau nanya sama Mas Roy. Yang sangat tidak. Jadi konyol lah. Konyol. Saya mau nanya sama Mas Roy. Surat penyetaraannya, kenapa? Saya mau nanya sama Mas Roy. Konyol lah. Saya mau nanya sama Mas Roy, ya. Di Singapura itu ada SMP atau SMA nggak? Oh iya, tapi beda kurikulumnya. Enggak, maksudnya saya mau nanya bahwa yang setingkat SMA di sana itu apa? Itu adalah ada yang namanya secondary school, tapi itu mulai dari tataran SMP dan dia tuh hanya 2 tahun sekolah itu masih baru ketika Gibran masuk. Nggak mungkin langsung SMA. Kalau dia masuknya SMP, hanya lewat SMP dulu. Ya dia berarti belum lulus SMA. Tahu-tahu dari UTS ya Universitas Technology of Sydney itu menyelenggarakan yang namanya Pathway. Pathway itu adalah matrikulasi, bimbingan belajar. Harusnya dari Pathway itu masuknya juga ke UTS. Ini kan nyol. Yang di Pathway itu dia hanya beberapa Mas Roy menjawab bahwa itu secondary school. Nah, secondary school itu SMP atau SMA, Mas Roy? SMP tadi penjelasannya. Terus kalau SMA? Kan? Berarti kalau SMA nggak ada. SMA-nya nggak ada. Nggak ada di luar negeri nggak ada SMA. Ada, gimana sih? Loh, gitu saya kan nanya tadi. Secondary school itu 5 tahun kalau normal, kalau cepat 4 tahun. Hanya 2 tahun. Ya, kan konyol kan? 2 tahun kok bisa kemudian lulus SMA, nggak ada kelulusannya. Itu sudah tadi dipastikan. Hanya ada fotokopi raport. Ya, dan fotokopi raport tidak kelulusan, dan ini melanggar dalam dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Itu jelas sebenarnya harus ada Mas Roy sudah menjelaskan. Sebenarnya Mas Roy ini sudah menjelaskan. Inilah yang saya katakan bahwa ini delusi jasa sebenarnya Mas Roy. Kenapa? Nggak delusi. Kenapa? Tadi dijawab. SMA yang mana? Secondary school. SMP yang mana? Secondary school. Ada yang program 4 tahun dan ada yang 5 tahun. Nah, pertanyaannya harusnya Mas Roy, sebelum kita berdebat di sini, Mas Roy berangkat ke Singapura, mengecek di Singapura langsung bahwa yang sudah tamat SMP langsung ke sana gitu loh. Oke, Mas Roy, jadi maksud Anda Mas Gibran tidak pernah sekolah di Singapura atau tidak pernah sekolah SMA di Singapura? Seperti apa maksud Anda? Iya. Jadi itu hanya rapot yang kalaupun dikatakan sekolah di Singapura ya, itu hanya rapot kelas 1 sama kelas 2. Belum ada kelas 3-nya, berarti belum lulus. Kok tahu-tahu Gibran itu udah penyetaraan SMK. Dari mana? Kemudian nanti kemudian akan diungkap datanya. Jadi Mas, jangan kita menyebarkan hoax lagi. Surat penyetaraan. Kita jangan menyebarkan hoax lagi bahwa yang disetarakan itu SMU loh, SMA loh. Jadi jangan. Jadi gini, ada secondary school express yang diambil oleh bimbingan belajar 6 sampai 8 bulan. Kok bisa setarakan sama SMA yang 3 tahun tuh gimana loh kayaknya? Enggak. Jadi sudah tadi. Jadi gini. Yang namanya Dr. Eko, ya. Kalau saya secara personal, Mas Roy, saya tidak percaya ungkapan Mas Roy karena Mas Roy bukan otoritas.
Lah nggak masalah kita Itu tunggu. yang pertama. Oke, itu ayo Yang undang deh. kedua yang saya Ayo undang. percaya adalah alumni sana. Alumni Iya, sana dan atau alumninya bohong. universitasnya. Katanya ada gaji Kalau Mas Gibran. Troy Mana yang ngomong saya nggak gambarnya percaya. Gibran? Saya juga dia delusi tunjukkan tidak percaya gambar-gambar, dengan nggak Roy ada Suryo lah. Ya kan Mas Troy, saya delusi tidak percaya Mas Roy Suryo Baik. sampai hari Ini ini. Baik, ketemu baik. orang-orang yang Mas hanya Roy, bisa delusi. omong-omong, nggak Sambil pernah kita tunggu Jangan. nanti otoritas Keluarga, akan Bapak, mengeluarkan statement seperti apa karena Mas Roy juga sudah ke Kemendikdasmen. Kita tunggu Bapak-bapak. Mohon maaf waktu kita terbatas. Nanti kita akan undang lagi dalam diskusi-diskusi kita yang lain Bang Ade, Mas Roy. Terima kasih banyak Bang Ade, Mas Roy. Selamat sore. Mas Roy, Sehat selalu Bang Ade, Mas Roy. Mas Roy.